Malam, Selamat Kak. malam. Shalom, Kak. Selamat malam, selamat bertemu kembali. Ya, selamat hari Minggu juga kepada teman-teman sekalian. Saat ini saya mengajak teman-teman untuk boleh saling menyapa di kolom komentar ataupun boleh mengaktifkan kameranya jika memungkinkan ya teman-teman. Oke. Shalom anak-anak Tuhan, kembali saya menyapa. Apa kabarnya di malam hari ini? Ada yang bilang lumayan ya. Pasti baik. Ada yang bilang, kata Bang Fardi baik ya, puji Tuhan gitu. Bagaimanapun kondisi kita, dimanapun teman-teman, atau mungkin teman-teman belum bisa menjawab sapaan saya pengen dimanapun teman-teman berada, teman-teman boleh tersenyum untuk boleh mengawali ibadah kita hari ini. Kami segenap pelayan mengucapkan selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam ibadah kebaktian muda-mudi Kampung Susuk, Minggu 6 Maret 2022 dengan tema Berubah Dong. Dengan pembicara kita ada Bang Fardi Sihombing. Kepada Abang kami ucapkan selamat datang dan selamat melayani. Oke. Terima kasih banyak. Sebelum memulai ibadah, mari terlebih dahulu persiapkan hati dan pikiranmu. Mari ambil waktu saat teduh di hadapan Tuhan. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap keberadaan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami bersyukur di malam hari ini, Tuhan masih memberikan kerinduan di hati kami untuk boleh sama-sama bersekutu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami percaya itu semua bukan karena kemampuan kami, tapi karena Allah yang memberikan kerinduan. Bahkan kami bisa hadir bersama-sama di Zoom meeting ini Tuhan, itu hanya karena anugerah Tuhan. Berkati ya Bapak ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati sinyal kami, bahkan biarlah kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan, dan biarlah setiap puji-pujian boleh kembali menyenangkan hati Tuhan. Berbicara Engkau Tuhan, bantu kami mendengar, mengerti apa yang Tuhan mau. Kami memohon ampun ya Tuhan, jika ada dosa kami, pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon Tuhan mengampuni. Kami mulai ibadah ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pernahkah teman-teman berpikir atau membayangkan jika diberi kesempatan untuk berubah menjadi seekor salah satu dari kupu-kupu, burung, atau ikan, teman-teman ingin menjadi seekor apa dan mau ngapain dan mau kemana? Coba teman-teman bayangkan jika diberi kesempatan berubah menjadi seekor kupu, burung, atau ikan. Kira-kira teman-teman mau kemana dan mau ngapain?
Mungkin sebagai perwakilan teman-teman, saya ingin bertanya kepada Novita. Ya, Novita. Mungkin kepada Fernando. Fernando, mic-nya boleh hidupkan. Kira-kira jika diberi kesempatan berubah menjadi seekor kupu-kupu, burung atau ikan, Fernando mau jadi apa dan mau kemana? Iya, kalau diberi kesempatan, aku pengen menjadi seekor burung. Jadi ketika aku seekor burung, aku akan pergi melintasi langit biru dan melihat indahnya alam yang Tuhan ciptakan. Melihat pulau-pulau, melihat samudera, lautan luas yang Tuhan ciptakan. Gitu kira-kira ya. Oke, terima kasih Fernando. Fernando tadi bilang dia pengen menjadi seekor burung yang ingin terbang ke atas, melihat langit-langit biru. Ya, teman-teman yang lain pasti mempunyai dan punya bayangan tersendiri, kira-kira kalau ingin berubah menjadi seekor apa. Tapi satu hal yang pasti, seperti Fernando tadi yang menginginkan untuk boleh melihat yang indah, begitu juga dengan Allah, sangat senang ketika kita boleh berkumpul dan bertemu kembali dalam ibadah ini untuk memujinya. Dan layaklah kita kembalikan lagi ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Dia, karena Dia adalah pencipta segala sesuatu, dan kita dijadikan dan dibuatnya segambar dan serupa dengan Dia. Mari kita puji, mari kita nyanyikan pujian kita yang pertama, If I Were a Butterfly. If I were a butterfly, I thank you, Lord, for giving me wings. And if I were a robin in a tree, I thank you, Lord, that I could sing. And if I were a fish in the sea, I'd wiggle my tail and a giggle with glee. But I just thank you, Father, for making me me. For you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me a child. And I just thank you, Father, for making me me. If I were an elephant, I'd thank you, Lord, by raising my trunk. And if Suaranya I nggak were kedengaran, a Dek. kangaroo, you know, Apa cuma I'd saya ya? hop right to you. And if I were an octopus, I thank you, Lord, for my good looks. But I just thank you, Father, for making me me. Saat ini kita akan bermazmur. Mari kita buka Mazmur kita dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 7. Kita akan bermazmur. Minta dengan kasih kepada saudari Rerita untuk memimpin pembacaan Mazmur kita dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan, puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Ya, Mazmur ini ditulis oleh Daud, di mana di sini pemazmur mau mengajarkan kepada kita, menyatakan keagungan, kebesaran Allah, bahkan ketergantungan Dia kepada Allah. Dia menyatakan kebesaran Allah, bahkan kerinduannya setiap hari untuk boleh terus memuji dan menyembah Allah. Saat ini saya juga mengundang rekan-rekan untuk boleh menyatakan penyembahan kepada Tuhan. Mari menyatakan penyembahan seturut pengenalan kita
betul pengalaman kita. Bahkan ketika kita yang tadinya tidak mengenal Dia, kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan berita keselamatan, mendalami firman Tuhan, dan bahkan kita boleh berkumpul di tempat ini untuk sama-sama beribadah. Mari nyatakan penyembahan terbaikmu kepada Tuhan. Mari kita puji Dia. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Doa ucapan syukur dan penyembahan dipimpin oleh Ferdianta. Tuhan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab kasih setiamu terus melimpah dalam kehidupan kami setiap hari. Berkat tuntutanmu dan bimbinganmu, segala jerih payah kami dapat berhasil dengan baik Tuhan Yesus. Bapa yang kami sembah yang berada di dalam surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur atas berkat dan pertolongan-Mu, sehingga kami dapat kembali bertemu. Walaupun pertemuan kami hanya secara virtual online Tuhan, tetapi kami terus dalam keadaan sehat, serta tetap berada dalam lindungan-Mu Bapa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang kami kenal, tidak dapat kami ungkapkan betapa besarnya kasih yang Tuhan berikan kepada kami, selain pujian dan penyembahan Tuhan yang dapat kami berikan kepadamu pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga, kami meminta kepadamu ya Tuhan, agar Engkau memberi kelancaran dalam kegiatan ibadah kebaktian kami ini Tuhan. Banyak ilmu dan manfaat yang kami ingin dapatkan pada malam hari ini Tuhan. Mulai dari firman-Mu Tuhan Yesus, mulai dari setiap rangkaian ibadah pada malam hari ini Tuhan, bisa menjadi bekal hidup kami, serta bisa bermanfaat untuk kami semua Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, berkati seluruh pelayan-Mu yang mengambil bagian pada malam hari ini Tuhan, pembicara kami dan pembawa acara kami Tuhan. Berkati pula anak-anak-Mu yang belum dapat berkesempatan mengikutinya Tuhan Yesus, agar bisa di pertemuan berikutnya Tuhan, mereka dapat bergabung, serta bisa mengikuti baik jam doa, bahkan kebaktian kami setiap minggunya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang kami kenal, banyak yang harus kami minta kepadamu Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan lebih mengetahui apa yang kami butuhkan dan apa yang kami inginkan Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, setiap apa yang kami pergunakan pada malam hari ini,
Engkau yang selalu mengurapinya, Engkau yang selalu memberkatinya Tuhan. Tutup bungkus seluruh anak-anak-Mu yang dapat bergabung pada malam hari ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami, serta ucapan permohonan kami kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang hidup dan kami kenal sepanjang dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Sebelum masuk ke renungan firman Tuhan, saya ingin teman-teman boleh merefleksikan kata demi kata berikut ini. Mari jawab di dalam hati. Pernahkah saudara-saudari menyadari bahwa Allah telah memilih kita untuk menjadi anak-anak-Nya? Pernahkah saudara-saudari membayangkan bagaimana kalau Allah tidak menyatakan dirinya dan kita tidak tahu berita keselamatan itu? Lalu, setelah kita tahu bagaimana saat ini hubungan kita dengan Allah, seberapa sering kita menyapa Allah, atau kita hanya larut dalam rutinitas sehingga secara tidak langsung kita lupa. Mari mengingat ulang perbuatan Allah di dalam hidup kita, dan sudah seperti apa kita merespon keselamatan yang Tuhan sudah berikan, baik di lingkungan kos, kampus, dan keluarga. Waktu selanjutnya kami berikan kepada pembicara kita. Kepada Bang Pardi, dipersilahkan. Oke, baik. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan, kami memiliki satu kesempatan lagi untuk kami boleh bersama-sama ada di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Dan malam hari ini secara khusus, kami mau bicara tentang kebenaran firman-Mu, mau belajar dari kebenaran firman-Mu, supaya sungguh kehidupan kami, seperti yang firman Tuhan katakan, kami telah berubah. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kuasa Roh-Mu yang menolong kami. Kuasa Roh-Mu ya Tuhan, yang memberikan hikmat pengertian kepada kami. Supaya lewat kebenaran firman-Mu, hidup kami boleh diubahkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon semua ya Tuhan Yesus, perangkat yang kami pakai, alat komunikasi yang kami pakai, Tuhan berkati, sehingga tidak ada kendala di dalam kami menikmati kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon proteksi-Mu ya Allah. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam teman-teman. Malam, Tadi Bang. waktu kalian nyanyi tadi, saya nggak kedengaran lagunya. Makanya saya hanya nengok-nengok kalian nyanyi. Nggak keluar. Tapi kalau kalian bicara, dengar. Abang dengar. Tapi lagunya nggak keluar gitu. Apakah HP saya ini sudah kurang canggih gitu ya, sehingga tidak mampu menyambung saluran yang kalian pakai gitu ya, atau perangkat gitu ya. Oke, baik teman-teman. Sorry ya kalau saya agak pakai hitam-hitam karena hari ini mulai tadi pagi saya baru nyampe di rumah ya, karena pelayanan mulai pagi sampai tadi pulang sampai di rumah. Makanya saya buru-buru, nggak sempat, belum mandi, belum ganti baju, masih pakai baju hitam. Karena tadi ya perjamuan kudus di gereja, jadi saya harus pakai baju dinas yang seperti ini. Dan kalau saya pun pakai kacamata hitam seperti ini bukan supaya sedang dalam rangka ya menambah gaya, bukan. Ya, kacamata ini adalah kacamata Casio, karena kalau saya nggak pakai kacamata ini, saya nggak bisa lihat kalian juga. Lihat tulisan yang ada di laptop saya pun nggak bisa lihat, teman-teman. Jadi ini bukan ya kacamata gengsi, tapi ini lebih kepada fungsi. Mengerti ya?
Teman-teman, ya kalian udah tahu yang kayak gini sekarang bukan lagi untuk gaya-gayaan kan? Lebih kepada fungsi. Oke teman-teman, malam hari ini kita akan mulai ya. Sekarang di rumah saya itu 8 kurang 5. 8 kurang 5 ya. Nah, 45 menit ke depan kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, di setiap proses pasti itu bicara tentang waktu. Di setiap bicara tentang proses, pasti itu bicara perubahan. Dulu Bang Pardi, waktu kita offline ya, ibadah di tempat kalian di KMKS kan nggak pernah dulu gini tampilan Bang Pardi ya kan, pakai kaca hitam begini. Tapi rupanya dalam proses waktu ya, dalam proses waktu pasti akan ada yang berubah. Makanya kalau ada sesuatu berjalan dalam tenggang waktu, dengarkan. Ketika ada sesuatu ya yang berjalan dalam tenggang waktu, pasti dia mengalami suatu proses. Benar nggak? Dan proses akan berbicara tentang hasil. Hasilnya bisa dua. Satu apa? Negatif, satu positif. Betul nggak? Setiap proses ya, setiap proses pasti akan menghasilkan sesuatu. Bisa negatif, bisa positif. Hal yang baik, hal yang buruk. Ya, sama dengan tampilan saya malam hari ini. Ini kan hasil dari satu proses dalam waktu sehingga mengalami perubahan. Adalah jadinya kacamata gini, adalah rambut yang seperti ini. Berubah. Nah, ini tapi bicara hanya satu perubahan dalam konteks ya yang limited. Tahu maksudnya limited? Sementara. Tapi ada hal yang harus kita alami dalam ya perubahan hidup kita ini, yaitu dalam proses kekekalan. Dalam proses kekekalan. Berarti dalam proses unlimited proses. Nah, kenapa teman-teman? Gini, saya mau katakan seperti ini. Kalau tema kita malam hari ini adalah berubah dong. Karena sering sekali kita juga ya sangat-sangat marah, sangat sebel ketika juga kita tidak ada berubah. Misalnya ya, yang cewek-cewek sudah pakai makeup yang bermerek, sudah pakai apalagi glowing dan semua segala macam, tapi sudah belinya mahal-mahal, nggak ada berubah. Kesel nggak kalian? Halo cewek-cewek, kita udah beli ya, yang cowok beli pomade yang mahal-mahal. Saya baru tahu pomade itu rupanya ada harganya sampai ratusan ribu, guys. Halo guys, bro, saya baru tahu. Setelah anak saya pulang, saya baru tahu rupanya pomade itu ada harga sampai ratusan ribu. Ya, padahal kecil. Waktu saya pakai, nggak kayak mana kali gitu. Saya pikir karena harganya ratusan ribu, gitu aku pakai, betul-betul drastis. Berubah aku jadi lebih ganteng. Enggak juga. Kesel enggak? Kesel. Karena kita berharap dengan pakai itu hasilnya, karena mahal, hasilnya langsung wow gitu kan. Tapi enggak. Kesel. Dengan sesuatu barang yang kita miliki, dengan sesuatu yang kita kerjakan dalam diri kita, ya, ketika kita kerjakan, kita menginginkan satu perubahan yang apa? Yang drastis, yang fantastis. Itu pasti. Bagaimana dengan Tuhan? Ketika kita menyatakan kita adalah orang percaya, saat itu juga berarti kita mengalami transformasi hidup. Transformasi yang bagaimana? Mari kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. Kita mulai. Semua hafalkan? 2 Korintus 5 ayat 17. Guys, hafal enggak?
2 Korintus 5 ayat 17. 2, 3 ya. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Oke? Betul. Samanya yang kubilang dengan di Alkitab kalian? Dengarkan baik-baik. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Baru kemudian dilanjutkan dengan kalimat, apa? Apa dikatakan? Ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu. Saudara-saudara, dikatakan di sana, di dalam kitab Korintus itu, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudara-saudara, teman-teman, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, ya, dikatakan di sana, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Berarti teman-teman, ketika saya dan Anda menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang disebut dengan lahir baru. Bicara tentang lahir baru, apanya yang baru? Wajahnya kah? Bang Timothy, waktu kamu percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, adakah berubah badanmu, berubah rambutmu langsung berubah, ya? Kemudian apalagi matamu berubah, itukah yang dimaksud dengan lahir baru? Ya? Secara langsung enggak sih, Bang. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan lahir baru? Yang pertama, memiliki status yang baru. Karena Yohanes 5 ayat 24 dikatakan, ya, barang siapa yang percaya dengan perkataanku dan dia yang mengutus aku, ya, Yohanes 5 ayat 24, dia sudah pindah dari maut kepada hidup yang kekal. Ia tidak turut dihukum. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, semua yang menerimanya diberinya kuasa menjadi apa? Anak-anak Allah. Yang dimaksud dengan siapa yang ada dalam Kristus, ia ciptaan baru, yang pertama itu statusnya berubah. Dari anak hantu menjadi anak Tuhan. Halo? Dari anak setan menjadi anak Tuhan. Dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Dari orang yang diperbudak oleh dosa, yang dikuasai oleh dosa, dimerdekakan menjadi anak-anak merdeka, orang-orang merdeka. Status terlebih dahulu. Dari anak hantu menjadi anak Tuhan. Setelah status diperbaharui, lalu apa yang berubah? Sekarang saya mau bertanya kepada kalian. Kalian kuliah di USU, karena rata-rata kalian kuliah di USU. Kalau KMKS kebanyakan di USU toh? Ya kan? Kalau di Maranatha, Gloria masih ada kampus-kampus lain. Kalau KMKS pada umumnya itu anak-anak USU. Saya mau tanya kepada kalian. Kalian kuliah duluan di USU, baru kemudian mendaftar. Atau mendaftar dulu, baru kuliah? Jawablah, woi. Mendaftar dulu, Bang. Daftar dulu, Bang. Mendaftar dulu, kan? Mendaftar dulu, tes lah gitu ya. Tapi tes pun kalau kalian nggak daftar ulang, jadi statusnya kalian mahasiswa di situ enggak kan? Maka mendaftar dulu. Sesudah mendaftar baru apa? Kuliah. Jadi saya mau bertanya, status dulu yang jelas baru kuliah atau kuliah dulu baru statusnya jelas? Yang mana duluan? Statusnya dulu. Status dulu, Bang. Status dulu, mendaftar lebih dahulu. Kau mendaftar lebih dahulu, sudah, kemudian diterima, dan statusmu jelas. Jadi apa? Mahasiswa USU. Barulah kamu kuliah. Berarti dari sini kita dapat pahami, statuslah yang menentukan aktivitas.
Sorry. Statuslah yang menentukan aktivitas. Karena kalian mahasiswa di USU, maka kalian kuliah di USU. Jelas ya? Nah, kalau begitu, kalau statusmu tadi, tolong fokus, kalau statusmu tadi ketika engkau percaya kepada Kristus, statusmu berubah dari apa tadi? Dari anak hantu menjadi anak Tuhan. Kan gitu ya? Makanya dikatakan siapa yang adalah Kristus, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Karena kau percaya kepada Kristus, statusmu berubah menjadi ciptaan baru, menjadi anak Tuhan. Yohanes 1:12 kan? Itu yang saya katakan. Ya. Semuanya yang menerimanya diberinya kuasa menjadi apa? Anak-anak Allah. Yohanes 1:12. Nah, sekarang saya mau berkata, status berubah. Kalau statusmu sudah berubah, tadi yang menentukan perilaku apa? Karena status kalian tadi, kalian anak mahasiswa, maka perilaku kalian berubah enggak? Berubah enggak? Berubah, Bang. Jadi apa? Jadi kuliah di kampus. Dengar. Dulunya sebelum kalian memiliki status sebagai mahasiswa di USU, apa kalian masuk ke kampus? Enggak kan? Enggak, Bang. Kan enggak masuk kuliah kalian. Kalau masuk pun kalian kuliah ke ruangan kuliah itu, tapi kalian enggak mahasiswa di situ, kira-kira diapain kalian? Diusir kan? Kenapa diusir? Karena kalian bukan mahasiswa di situ. Jadi yang pasti, status yang menentukan perbuatan, itu maksud saya. Status yang menentukan aktivitas. Nah, sekarang saya mau berkata, tadinya statusmu sebagai orang apa? Orang berdosa. Kalau statusmu, kau sebagai orang berdosa, maka kelakuanmu cenderung melakukan apa? Dosa, Bang. Jawablah, guys. Dosa, Bang. Dosa, Bang. Iya. Sekarang, kau bilang kau sudah percaya kepada Kristus. Dan firman Tuhan katakan, kalau kau percaya kepada Kristus, kau menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa maksudnya? Karena statusmu sudah baru, sudah menjadi anak Tuhan, maka perbuatanmu, kelakuanmu pun apa? Menjadi baru. Kan tadi kita udah sepakat, status yang menentukan apa? Perbuatan. Status yang menentukan perilaku. Status yang menentukan aktivitas. Betul. Waktu statusmu masih kau siswa SMA, kan kau belajarnya di mana? Di sekolahmu, di SMA kan? Tapi setelah statusmu jadi mahasiswa, berubah aktivitasmu. Sekarang yang mau saya katakan, demikian juga. Kalau kau bilang kau sudah percaya kepada Kristus, berarti statusmu berubah. Kau menjadi anak-anak Tuhan. Orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Orang-orang yang sudah dilepaskan dari kuasa dosa. Orang-orang yang sudah dimerdekakan dari intimidasi dosa. Berarti juga kelakuanmu, kehidupanmu, aktivitasmu juga berbeda. Makanya dikatakan di sini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Belinda, baca dulu itu, Kolose 3 ayat 9 itu. Kolose 3 ayat 9, demikian firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saya mau bacakan bagi kalian, ya. Kolose 3 ayat 9 begini. Tetapi, ayat 8 mulai. Bel, perhatikan ya, adikku. Oke, semua perhatikan. Dari ayat 8 mulai. Kolose 3 ayat 8.
Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi. Kenapa dikatakan jangan lagi, Belinda? Oh, itu aku, Belinda. Kenapa dikatakan jangan lagi? Karena pernah dikerjakan, Bang. Iya. Dulu iya. Sebelum kau ngapain? Lahir baru. Iya. Jangan lagi, Belinda. Kenapa jangan lagi? Karena kamu telah meninggalkan siapa, Belinda? Meninggalkan si Belinda yang lama. Meninggalkan si Belinda yang lama serta apanya, Belinda? Kelakuannya. Ya bilang dong, kau senyum-senyum aja, nggak jawab. Jelas, Belinda. Jelas, Bang. Jelas, Belinda. Jelas, Bang, jelas. Jelas, bilang. Jelas, Bang, jelas. Nah, sekarang, kan sederhana, kan? Sederhana nggak? Sederhana. Cuman saya mau berkata, jadi kalau tema kita malam hari ini berubah dong, macam rupanya. Masih banyak yang kalian tengok, kalian belum berubah. Hah? Yang cius dulu kalian, jujur dulu kalian. Macam rupanya, kenapa sampai tema ini diangkat? Atau hanya wajah kalian yang berubah? Itu pun bukan karena firman Tuhan. Karena makeup, kan gitu ya. Karena Revlon, karena Ultimate. Tapi kelakuan nggak berubah. Padahal yang dimaksud di sini, ya, menjadi ya ciptaan baru itu bukan bicara tentang wajahmu, tapi bicara tentang hatimu, karaktermu, bicara tentang etika hidupmu, bicara tentang kebiasaan hidupmu, teman-teman. Makanya siapa yang ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan baru, otomatis etika, etos Yunani itu, ya, kata etika itu berasal dari bahasa Yunani, yang kata dasarnya itu etos, yang artinya karakter, watak. Makanya dibilang sama Bu Belinda, sudah meninggalkan si Belinda yang lama, yang lama di sini orang yang berganti, bukan Belinda. Tapi apanya? Wataknya, karakternya, etikanya. Terus aku mau tanya sama kalian. Jadi kayak mana? Kalau nggak berubah karakternya, wataknya, kira-kira apa masalahnya ya? Statusnya kah? Atau apanya kira-kira? Coklah dulu, kalian pikirlah dulu. Kan jelas firman Tuhan katakan, siapa yang ada dalam Kristus ya ciptaan baru. Ciptaan baru bukan wajahnya, karena dirimu, dagingmu, tidak diciptakan menjadi baru ketika kau lahir baru, percaya kepada Kristus. Tetap itunya badan. Kalau gigimu kayak aku ini nggak tahu baris, ya tetapnya kayak gitu. Kecuali kau pergi ke dokter gigi, pakai behel yang mahal itu, ya kan? Baru bisa berubah. Tapi itukah yang dimaksud firman Tuhan? Oh enggak. Karena jelas dikatakan tadi dalam Kolose pasal 3 ayat 9 itu.
kau sudah meninggalkan manusia lamamu serta apanya? Kelakuannya. Jadi kalau kau kelakuanmu nggak berubah, watakmu, karaktermu nggak berubah, terus macam mana? Jadi yang lahir baru apamu, deh? Padahal, tahu kalian, yang menjadi pembuktian bagi dunia, ini, bahwa kau sudah lahir baru, bukanlah ucapanmu, tapi apa? Janganlah kalian kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Jawablah aku. Apakah perkataan kita yang menjadi bukti bagi dunia ini bahwa kita sudah lahir baru? Enggak, Bang. Perbuatan, Bang. Apa? Kesaksian hidup, Bang. Perbuatan, Bang. Iya. Makanya dalam Roma pasal ke-12 itu, ayat yang kedua, ayat yang pertama apa? Karena itu, saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Itulah ibadahmu yang sejati. Oke, persembahan hidup. Yang kedua, ayat kedua apa? Janganlah kamu menjadi serupa. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu bicara apa? Lanjut, ayat 2 itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah oleh apa? Pembaharuan akal budimu, budi pekertimu. Ketika engkau bertobat, ya hatimu diubahkan. Hatimu dijamah. Akal budi itu bicara tentang apa? Hati, pikiran, dan kehendak. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budi. Kenapa Paulus katakan seperti itu? Karena memang dia juga sudah menjelaskan dalam Kolose pasal 3 itu. Kan, kau sudah meninggalkan manusia lamamu, karena kau sudah lahir baru. Dan bukan hanya meninggalkan manusia lama, serta ada yang ikut, yang kau tinggalkan. Apa itu? Kelakuannya. Makanya 2 Korintus 5 saja. Dia katakan, ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Apa yang baru? Karakter baru, hati yang baru, watak yang sudah diperbaharui. Poin yang pertama, supaya Anda bisa berubah. Yang pertama adalah, apakah memang statusmu sudah jelas? Kau sungguh-sungguh memang sudah jadi anak Tuhan? Karena kenapa tadi? Ingat, halo, ingat, status menentukan apa? Perilaku, Bang. Iya. Itu poin yang pertama. Berubah dong. Pasti berubah. Kalau statusmu sudah jelas, pasti berubah.
Poin yang kedua, yang terakhir. Yang kedua adalah, kenapa Anda tidak berubah? Saya takut engkau adalah penipu. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya katakan tadi, status itu akan jelas menentukan perbuatan. Tidak bisa, teman-teman. Apapun kau katakan, aku bang kayak gini, iya. Tetapi saya mau katakan, pembuktian satu-satunya bahwa kau anak Tuhan adalah kau berbeda dengan dunia. Atau kau memang menipu? Menipu siapa? Menipu dirimu sendiri. Kenapa menipu diri sendiri? Kau bilang kau sudah anak Tuhan, tapi kelakuanmu nggak benar. Yang kedua, kemungkinan kau penipu. Bukan kemungkinan, pasti kau penipu. Sampai kapan kau jadi penipu? Dan yang kau tipu siapa? Dirimu sendiri. Karena Tuhan sudah tahu kau penipu. Yang ketiga, poin yang ketiga, yang terakhir kali. Tadi terakhir kan? Yang kedua, yang ketiga terakhir kali. Mari kita membaca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Satu Yohanes 2 ayat yang ke-6. Dapat semua? Sudah? Dapat, Bang. Oke, baik. Unmute semua. Udah, nggak apa-apa, unmute semua. Sudah? Kita membacanya berjamaah. Kalau udah dapat semua, kita membacanya berjamaah. Dua, tiga, ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke, baik. Sekali lagi, mari kita baca. Kata barang siapa ini berarti bicara tentang siapapun. Oke, siapapun. Jadi, saya minta kita membacanya, teman-teman. Ya, jika Belinda mengatakan. Oke? Jika Wirandi mengatakan. Wih, kalian ngerti nggak maksud gue? Kata barang siapa itu, kata barang siapa itu ganti menjadi jika si Franz mengatakan bahwa si Franz ada di dalam Kristus. Kata dia itu Kristus, oke? Maka apa? Dikatakan si Franz, lanjutkan. Coba tes dulu. Wirandi baca dulu, seperti yang ku bilang. Kita tes dulu. Udah ngerti nggak? Bang. Jika Wirandi mengatakan bahwa Wirandi ada di dalam Kristus, Wirandi wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke. Berjamaah. 2, 3, ya. Jika Wirandi Ulangi. Ayo. Ya, serentak ya. 2, 3, ya.
Jika tadi Wirandi yang mengatakan bahwa Wirandi ada di dalam Kristus, Wirandi wajib hidup Kristus hidup. Ada kata wajib di situ dalam bahasa aslinya, ya, dalam bahasa aslinya tidak bisa dia menyimpang ke kiri. Harus. Sama seperti kata pistis, kata setia. Kata setia itu bukan sama dengan sempurna. Tetapi terus berjuang. Kalaupun dia jatuh, dia bangkit, berjuang, maju lagi. Jadi kata wajib di sini terus, ayo terus. Berjuang untuk sampai apa? Woi, sampai apa? Sampai hidupmu sama seperti siapa? Kristus, Bang. Kristus. Itu tujuan akhir. Dengar. Dengarkan kalian baik-baik. Dengar. Halo. Dengar baik-baik. Waktu kita udah tinggal sedikit. Diselamatkan. Percaya kepada Kristus. Diselamatkan. Ditebus dari dosa. Dimerdekakan dari dosa. Itu hanyalah langkah pertama. Hidup bersama dengan Kristus. Selanjutnya apa? Diselamatkan, dimerdekakan dari kuasa dosa. Itu dikerjakan oleh Yesus siapa? Kristus. Menyelamatkanmu, merdekakanmu dari dosa, itu adalah pekerjaan Kristus. Dan itu adalah langkah pertamamu hidup bersama dengan Kristus. Tapi langkah selanjutnya adalah tugasmu untuk menjadi sama seperti Kristus. Kutanya dulu kalian, apanya yang sama? Halo kawan, apanya yang sama? Hidupnya, Bang. Karaktermu, watakmu, kasihku, sifatmu, itulah yang terus diproses. Supaya akhirnya kita mengasihi seperti siapa? Kristus. Supaya akhirnya kita terus OTW, mengampuni seperti siapa? Kristus. Supaya kita terus OTW, rendah hati, memiliki karakter, sifat, rendah hati. Rendah hati seperti siapa? Itu yang dimaksud dengan sama seperti Kristus. Lalu kalau kau bilang, aku sudah orang percaya, aku sudah diselamatkan, tapi kau tidak melihat hidupmu berbeda dengan orang-orang di tempat kosmu. Terus aku mau tanya, kau siapa sebenarnya? Jangan-jangan kau yang nomor 2 tadi, kau penipu. Kau pakai itu, persekutuan itu, KMKS itu, hanya untuk menjadi tempat di mana engkau bernaung. Karena di sana kau dapat teman. Di sana engkau bisa bersosialisasi. Yang minimal ngumpul dengan orang yang baik-baik. Sekalipun kau sebenarnya brengsek. Karena kau penipu. Dan alat pemproses. Karena waktu kita guys. Alat pemproses ini di dalam perjalanan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ada 2. HPDS, HPD, HPDT. Setiap perubahan pasti melalui proses. Halo, dengar. Ngerti nggak
Maksud saya, setiap yang namanya perubahan tadi yang diawali pasti itu melalui satu proses. Dan alat pemproses, media pemproses, supaya engkau dan aku menjadi serupa dengan Kristus, ada dua. Yang pertama, HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan. 2 Timotius 3:16-17, apa dikatakan? Segala yang dituliskan oleh Allah, segala tulisan yang diilhamkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Memang bermanfaat untuk apa? Untuk apa yang pertama? Ayo kita baca. 2 Timotius 3:16 sampai 17. Udah selalu aja kalian udah mau siap. Bang Pardi ini asal khotbah marah-marah. Palak kali ya. Tah ngapain pengurus ngundang abang ini? Yang lain kayaknya agak lebih slow dikit. 2 Timotius 3:16-17. 16. 2-3 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Mengajar dulu. Mengajar. Yang pertama mengajar. Sudah. Firman Tuhan itu media proses. Untuk apa? Mengajar kita. Mengajari kita bagaimana mengasihi. Mengajari kita bagaimana mengampuni. Mengajari kita bagaimana rendah hati. Makanya dikasih namanya Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah dalam Alkitab ini untuk mengajarmu dan mengajar. Bukan hanya kalian aja, aku juga. Yang kedua apa? Sudah mengajar. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang. Menyatakan kesalahan, Bang. Karena dalam proses manusia lama tadi, Winda, dalam proses tadi Winda, kau meninggalkan manusia lama dengan kelakuannya itu butuh yang namanya alat pemproses, yaitu apa? Firman Tuhan. Sehingga kita, apa dikatakan yang kedua, selain sesudah mengajar, apa tadi? Menyatakan kesalahan. Supaya tadi dikatakan Kolose 3:9 itu, Winda, jangan lagi. Jadi ketika engkau lakukan, firman Tuhan mengingatkanmu. Mengajar, menyatakan apa? Kesalahan. Kan untuk ya, supaya kita tahu apa yang salah, harus ada parameternya yang benar. Yang benar itu apa? Firman Tuhan. Woi, halo. Kita tahu sesuatu yang salah karena apa? Karena kita tahu yang benar. Iya kan? Kalau ku bilang sama kalian, ya, tahu kalian, ini daun loh, daun. Biar tahu kalian, ini daun. Daun apa? Daun pisang. Kira-kira kalian bilang apa? Pasti kalian bilang, enggak bang. Abang udah sakit, udah enggak waras abang. Masa kertas abang bilang daun. Itu kertas bang. Kenapa kalian tahu ini kertas? Karena kalian sudah mengenal kertas. Kenapa dibilang firman Tuhan itu menyatakan kesalahan? Karena memang firman ini adalah kebenaran. Makanya lewat kebenaran itulah kau tahu nanti itu salah yang kau lakukan itu. Makanya segala yang diilhamkan oleh Allah, yang pertama apa tadi dikatakan? Untuk mengajar. Menyatakan kesalahan. Lanjut apa lagi?
memperbaiki kelakuan. Baiki etikamu, kelakuanmu. Selanjutnya, apalagi? Mendidik Ini penting. Mendidik orang Selanjutnya, dalam kebenaran. mendidik. Tahu kalian mendidik? Mendidik beda dengan mengajar. Alkitab ini mendidik. Mengajar, tahu kalian, hanya otaknya yang knowledge-nya saja. Tidak attitude. Makanya kerjaan guru sekarang sudah enak. Mereka tidak mendidik lagi, hanya mengajar. Karena kalau mendidik itu pasti akan berhubungan dengan ya yang namanya pemberian sanksi. Pendisiplinan. Maka Nadobah dulu waktu SD masih ingat aku, ada belebasnya guruku dari kayu, 1 meter panjangnya. Kelas 2 SD, kami wajib tahu kali-kali 1 sampai kali-kali 10. Wajib berdiri di depan kelas satu-satu orang. Ibu kami dulu, Ibu Damani. 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 3 sama dengan salah 1 betis. Distempel. Pulang awak nanti pulang malam lah. Kenapa? Tahu kalian kenapa pulang malam ke rumah? Hah? Karena hukumannya double. Udah kena di sekolah, di rumah, nampak stempel di kaki. Ayo, neoloh ada guru paruh nak hati. Hah? Alia saya pukul guru po. Apa? Wah, udah dipulas sih. Bukan hanya di kaki kena stempel. Perut kiri kanan tambah stempelnya. Mendidik. Ini mendidik. Mendidik itu bukan hanya bicara tentang pengetahuan, tapi attitude. Etika. Lanjut. Lama kali nanti bosan kalian, apalagi ini online. Nengok-nengok HP kalian. Ya, kalau main game bisa lah lama Bang, ya kan? Kalau dengar khotbah gini, capek Bang. Lanjut. Mendidik orang. Yang selanjutnya, apa dikatakan? Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Dengan demikian, tiap-tiap orang. Diapain dikatakannya? Diperlengkapi. Diperlengkapi dengan apa? Lanjut baca sampai habis. Iya. Ujung-ujungnya apa? Etika, perbuatan. Karena itu yang menjadi bukti bagi dunia ini bahwa engkau sudah lahir baru. Mau kau pakai pun salib sebesar apa, emas 24 karat di dadamu, di telingamu, udah di rantaimu kau pakai. Itu kan hanya lambang sosial. Status sosialmu bahwa engkau beragama Kristen. Bukti status iman bukan salib, tapi kelakuan. Makanya Yakobus 2 ayat 17 apa dikatakan? Iman tanpa perbuatan itu adalah iman apa? Mate. Dengar. Memang perbuatan bukan syarat masuk surga. Halo, dengar. Dengarkan saya baik-baik. Memang perbuatan bukan syarat masuk surga, tetapi perbuatan membuktikan bahwa engkau warga negara mana? Surga. Halo kawan. Warga negara Indonesia. Surga. Sekali lagi, yuk kita sama-sama ya.
perbuatan bukanlah syarat masuk surga. Perbuatan apa maksudnya? Perbuatan baik. Bukan syarat masuk surga. Tapi perbuatan baik adalah membuktikan bahwa engkau warga kerajaan Surga, Bang. Surga. Surga. Karena dari perbuatanmu lah orang tahu. Si Timot ini betul-betul memang anak Tuhan ya. Kenapa kau bilang gitu? Kau tengoklah dia, baik kali. Baik kali dia itu. Kalau sempat si Timot ini jadi cowokku ya, bahagia kali lah aku, kata cewek ya kan. Ya kan Belinda? Benar. Betul kan? Apa nggak bersyukur kau Belinda kalau misalnya Timot jadi cowok? Loh kok diam Belin? Galau dia, Sudah ada Bang. yang lain? Hah? Jadi doaku, Bang. Sudah ada yang lain? Oke. Udah lewat kali banyak waktu, tapi nggak apa-apa. Seli-seli di tempat Jepang kan? Sikit lagi ya, Dek ya. Sikit lagi. Sorry ya. Kalau habis paket kalian apa boleh buat nasib mulai itu kan gitu ya. Oke. Jadi tadi kan alat pemproses untuk menjadi serupa dengan Kristus itu ada 2 media prosesnya. Satu apa? Firman Tuhan tadi. Itulah yang dimaksud dengan apa tadi? HPDT. Karena semakin kau memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, maka engkau semakin diajar, dinyatakan kesalahanmu, kemudian dididik dalam jalan kebenaran. Oke? Dan itu akan membawamu semakin serupa dengan Kristus. Tetapi ada yang kedua, HPDS namanya. Apa itu? Hubungan pribadi dengan sesama. Karena firman Tuhan itu, ya, hubungan pribadi dengan Tuhan itu akan kita pakai di dalam hubungan kita dengan siapa? Sesama. Oke, baik. Saya sapa dulu teman-teman yang lain ini. Ya. Halo Putri, malam Put. Halo Bang. Kau sendiri kok pakai masker ya? Rame Bang. Oh rame di situ. Kok kita tengok cuma sendiri dia kan, weh? Iya kan? Iya, Bang. Di kiri kanan rame gitu. Atau di luar yang rame? Apa Bang, karena masa karantina jadi wajib pakai masker. Oh gitu? Iya, Bang. Oh kamu masa karantina. Apa-apa ya. Abang juga 2 kali deh di karantina. Gitu. Oke. Coba bacakan deh Amsal 27 ayat 17. Si Putri dulu yang baca untuk kita semua. Amsal 27 ayat 17. Oke? Yuk, Bang. kita baca berjamaah lagi yuk. Ini yang terakhir. Besi menajamkan 2, 3, ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Oke, baik. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang mau saya katakan, ada 2 media pemroses untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Firman Tuhan, hubungan kita pribadi dengan Tuhan, itu menjadi dasarnya. Tetapi dalam prakteknya adalah ketika kita berhubungan, berkomunikasi dengan siapa? Dengan sesama. Maka saya mau berkata kepadamu, ya, bersyukur engkau punya teman-teman yang jabir. Ya, kau harus bersyukur memiliki teman-teman yang sombong, satu kos yang nggak mau peduli, yang kerjaannya cuman pilos. Tahu pilos? Tahu pilos? Tania,
Kau tahu Pilos, Inang? Tahu, Bang. Tahu? Tahu. Kau pernah melakukannya? Kau pernah jadi pelakunya? Enggak, Bang. Cius. Cius. Natalia, kau tahu Pilos, Inang? Enggak dengar dia si Natalia lah. Oke, yang inilah dulu. Si Rindang sama si Rizka. Kalian dua tahu nggak Pilos? Tahu, Bang. Tahu. Pernah jadi pelaku? Jujur kalian. Saya bisa menjamin anak kos pasti rata-rata pernah menjadi pelaku Pilos. Tahu kan Pilos kan? Pinjam? Los, Bang. Pinjam los. Saudara-saudara, kau bersyukur dengan teman-teman karakter orang-orang seperti itu. Saya berkata kepadamu, engkau harus bersyukur dengan karakter teman-teman yang berbeda-beda, yang menyebalkan, yang betul-betul, mau kutumbuhkan, mau kujambakan bibirnya itulah. Wah. Saya mau katakan, engkau harus bersyukur dengan orang-orang itu. Karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan izinkan bersamamu untuk membentukmu. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Hubungan pribadimu dengan sesama, merekalah media di mana engkau diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kau bersyukur bertemu dengan orang-orang yang benar-benar membuat hatimu dongkol. Berarti kau prosesmu belum selesai. Teruslah berjuang, teruslah OTW. Dan ingatlah, jangan lagi, Kolose pasal 3 ayat 9 tadi. Jangan lagi. Karena kau sudah meninggalkan siapa? Manusia lamamu dengan kelakuannya. Jadi kalaupun Tuhan mengizinkan ada orang-orang yang mengesalkan, kau harus bersyukur. Merekalah alat penguji, alat pemroses bagimu, supaya engkau bisa the next level. Yaitu tujuan akhirmu tadi apa? 1 Yohanes 2 ayat 6. Tujuan akhirmu apa? Kalau engkau sungguh orang percaya, tujuan akhirmu apa? 1 Yohanes 2 ayat 6. Woi. Menjadi serupa dengan Kristus. Diselamatkan, dimerdekakan dari dosa, dilepaskan dari kuasa dosa, itu adalah pekerjaan Kristus. Tetapi langkah selanjutnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Saya mau bertanya sekarang, apakah engkau melihat perubahan itu dalam hidupmu? Kalau belum, kemungkinan engkau apa? Penipu. Kau pembohong. Kau membohongi dirimu sendiri. Tapi engkau bilang, aku udah Bang, tapi sulit sekali bertumbuh untuk berubah. Maka malam hari ini, saya berkata kepadamu, berubah dong. Karena hanya dua. Kau berubah atau kau penipu. Jangan pura-pura diam. Hanya dua. Penipu, Bang. Yang pertama apa? Kau berubah untuk semakin serupa dengan Kristus, atau kau penipu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami ya Tuhan, secara khusus adik-adik hamba, supaya mereka melihat kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Untuk melihat Tuhan,
ketika mereka berkata mereka adalah orang yang percaya. Orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dimerdekakan. Tapi hidup mereka tidak berubah. Apakah memang mereka sebenarnya sudah lahir baru? Atau mereka sedang menipu, mendustai dirinya sendiri? Atau sebenarnya pertumbuhan mereka ya Tuhan, prosesnya yang lambat? Karena kami Tuhan, ada satu tujuan dalam hidup kami, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Itulah tujuan akhir daripada kehidupan kami. Dan Tuhan mengizinkan, menyertai kami. Ada firman Tuhan yang menjadi dasar kami. Dan juga ada sesama kami yang menolong kami di dalam proses ini semua. Lewat orang-orang yang menyebalkan, lewat orang-orang yang sombong, lewat orang-orang yang betul-betul ya Tuhan Yesus mengesalkan hati kami. Tapi justru kami harus bersyukur atas mereka semua. Karena mereka penolong kami untuk kami bisa bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke guys, terima kasih. Silakan dilanjut. Saat ini kita akan mendengarkan pelantikan volunteer Paskah kepada Pak Paulus Tarigan. Waktu dan tempat diberikan, Pak. Terima kasih, Belinda Napitut. Jadi, selamat malam semuanya. Shalom. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Baiklah, karena ini masih mengungsi di satu tempat, saya singkat-singkat aja. Saat-saat namanya nanti dilantik, dikukuhkan sebagai tim pembantu pelayanan Paskah, membantu program Komisi Kebaktian dan Humas. Mudah-mudahan tahun ini situasi pandemi bisa berkurang kembali, menurun, bisa kita merayakan Paskah, walaupun hanya pembatasan PPKM yang harus kita tidak lupakan. Setelah namanya nanti saya sebut, seperti biasa melalui Zoom meeting ini, karena tidak bisa berlangsung bertatap muka kepada adik-adik, tolong ya, adik-adik yang saya sebutkan namanya nanti, dengan ucapan terakhir setelah saya ucapkan namanya, dalam hati cukup, ini aku Tuhan, utuslah. Saya ulangi sekali lagi kepada adik-adik yang sebentar lagi kita kukuhkan sebagai tim pembantu pelayanan Paskah tahun 2022 di perusahaan kita. Setelah namanya saya panggil, saya sebut, cukup dalam hati, ini aku Tuhan, utuslah Tuhan. Kita mulai. Nama-nama tersebut, 1. Lamsari Sihombing. 2. Gideon Bahtera Arwan. 3. Choi Pak Pahan. 4. Titania Manalu. 5. Patricia Siagian.
6. Grace Pangaribuan. Tujuh, Novita Sitorus. 8, Frans Lumbantoruan. 9, Margenius Gea. 10, yang ke-10, Pita Ulina Simanihurup. 10. Inilah rekan-rekan kita sebagai tim dalam membantu perayaan Paskah tahun 2022. Selamat bekerja atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bersama-sama ke-10 mengucapkannya amin. Selamat bekerja. Semoga hari esok dan seterusnya kita bisa sharing, konsultasi dengan BPH dan Humas Kebaktian. Sekian, shalom bagi kita semua. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Kita bersyukur untuk pelantikan teman-teman kita, biar kita tetap boleh mendoakan dan mendukung mereka di dalam doa kita pribadi. Kita akan mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan kode barcode yang sudah ada di layar teman-teman, ataupun melalui aplikasi Dana. Kita kumpulkan persembahan kita. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kita bersyukur untuk persembahan yang boleh kita kumpulkan. Saat ini diberikan waktu selama 1 menit kepada teman-teman untuk mengisi kuesioner kebaktian. Adapun kuesionernya, linknya akan diberikan di kolom komentar ya teman-teman. Diharapkan semua boleh mengisi untuk mendukung pelayanan kita.
Kita bersyukur untuk ibadah yang boleh kita ikuti. Kami tidak lupa teman-teman untuk mengajak teman-teman mendoakan dan menghadiri ibadah jam doa KMKS minggu depan dan kebaktian kita 2 minggu yang akan datang. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa seperti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Mari saat ini teman-teman, mari nyatakan komitmen di hadapan Tuhan untuk boleh berubah menjadi serupa seperti Kristus. Kita angkat pujian kita yang terakhir, dan di akhir lagu kami mengundang kepada Bang Fardi untuk menutup ibadah dalam doa dan mendoakan persembahan. Aku berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu untuk ibadah kami malam hari ini. Kami boleh diteguhkan, diingatkan, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh menikmati persekutuan kami bersama dengan anak-anak Tuhan. Untuk kami saling meneguhkan di dalam persekutuan kami. Hamba-Mu berdoa untuk adik-adik hamba ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang terus menawan hati mereka untuk terus belajar untuk setia kepada Tuhan. Tuhan memeliharakan iman mereka, memeliharakan hidup mereka, dan juga menuntun mereka kepada masa depan yang Tuhan sudah persiapkan. Tuhan memberkati masa-masa pendidikan mereka, kuliah mereka, Engkau menolong, Engkau memberkati, sekalipun Tuhan saat ini dalam masa-masa sulit, di mana mereka harus kuliah lewat media online. Hamba juga berdoa kepadamu secara khusus untuk adik-adik kami pengurus ya Tuhan. Engkau memberkati dalam masa-masa pelayanan yang sulit ini pun, Tuhan memberkati mereka terus ya Tuhan, membakar hati mereka untuk terus semangat mengerjakan pelayanan yang sulit ini. Dan hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk adik-adik kami yang sudah memberikan diri untuk mengerjakan tentang persiapan satu event, yaitu Paskah nanti. Tuhan, Engkau memberkati. Ada 10 orang yang sudah memberikan komitmen ke hadapan Tuhan untuk mengerjakannya. Engkau memberkati. Terima kasih juga untuk Pak Paulus yang menjadi pemerhati mereka. Engkau yang terus memberkati beliau, menawan hatinya supaya beliau terus setia untuk mendampingi adik-adik kami ini. Ya Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya ya Tuhan Yesus. Engkau menolong terus dia ya Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih juga Tuhan untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan. Biarlah Engkau memberkati ya Tuhan persembahan ini. Dan biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat yang daripada Tuhan Allah. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, dan juga pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itulah yang menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa Ya, amin. Jadi Oke, terima kasih Bang banyak Pardi. teman-teman, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bang untuk share firman-Nya. Tapi sebelum itu untuk teman-teman dan abang kakak sekalian, gitu sebelum kita sesi dokumentasi, kita akan mendengar sedikit dari warta dari teman-teman panitia Camp Regional Sumatera Utara. Gitu. Jadi kepada teman-teman panitia kami persilakan. Shalom bagi kita semua. Ya, shalom. Salam. Ya, terima kasih kepada Bang Pardi untuk sharing firman-Nya. Terima kasih Bang. Terima kasih juga kepada KMKS untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Aviana Simbolon. Aku dari Unit Pelayanan PDP AVDB. Ya, di sini aku mau berbagi sedikit tentang Camp Regional Sumatera bagian utara, atau teman-teman kita yang dengar KMRSU gitu. Jadi aku mewakili dari teman-teman panitia ingin sedikit tentang camp ini. Jadi teman-teman, camp ini adalah salah satu camp yang selalu dilakukan oleh Perkantas guna untuk memfasilitasi anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pemuritan gitu. Jadi teman-teman, tahun ini yang ke-11 camp kita ini mengangkat tema Radical Disciple dan Discipleship gitu. Yang bertujuan untuk kiranya nanti camp ini dapat menjadi jawaban dari untuk menajamkan identitas dan karakter seorang murid, menajamkan kita tentang filosofi pelayanan mahasiswa, menajamkan juga tentang filosofi pemuritan dan pelayanan mahasiswa, serta memperkuat kerjasama dan jejaring antar pelayanan mahasiswa, baik dalam kota, antar kota dalam provinsi, maupun lintas provinsi yang ada di Sumatera. Jadi teman-teman, harapannya ini dapat menjadi salah satu wadah untuk anak-anak Tuhan seperti kita yang ingin lebih lagi diisi tentang pemuritan gitu. Dan harapannya pun sasaran dari kegiatan ini dapat menjadikan kita anak Tuhan kembali lagi melayani di ladang misi kita masing-masing kayak gitu.
seperti Wirandi ketika diisi kembali lagi untuk melayani di ladang misinya, untuk Kampung Sosok dan sekitarnya, ataupun seperti aku yang kembali lagi untuk melayani ladang misi di Jalan Marakas dan sekitarnya, gitu. Kenapa camp ini dilaksanakan? Untuk menjawab segala kondisi yang ada saat ini di lingkungan pelayanan kita. Kita juga mengetahui bagaimana murid Kristus perlu untuk meningkatkan identitasnya, seperti Bapak dibilang bagaimana seorang murid itu dapat berbuah gitu. Dan kita juga tahu pandemi ini membawa banyak sekali pemuridan yang harus kita adaptasi yang secara dinamis, dan kita pun berharap teman-teman dapat membawa kegiatan pelayanan di tempat ladang misinya dinamis mengikuti perubahan zaman seperti saat ini. Ya, teman-teman, ya itu sedikit tentang latar belakang, sasaran, dan tujuan tentang camp regional ini. Jadi camp ini juga diikuti dari berbagai daerah seperti Medan, Nias, Sibolga, Tebing Tinggi, Padang, Siantar, Tanjung Pinang, Rantau Parapat, Balige, dan kota-kota lain seperti Pekanbaru, Aceh, dan Jambi. Jadi harapannya juga teman-teman dapat bergabung kayak gitu. Seperti yang sudah dibagikan Yurandi juga di grup komponen pelayanan, camp kita ini, jika teman-teman dari unit pelayanan yang berada di Kota Medan membutuhkan kontribusi sebesar Rp750.000 kayak gitu. Memang tidak sedikit dan banyak kayak gitu. Untuk itulah kenapa camp ini jauh-jauh hari sudah harus dipersiapkan. Karena camp ini dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 7 Agustus 2022. Harapannya pun pesertanya juga tidak sembarang peserta. Jadi mereka adalah orang yang sudah menerima Injil, dan juga sudah mempertuhankan Kristus, memiliki relasi yang erat dengan firman Tuhan, memiliki kerinduan bertumbuh, meninggalkan dosa, berjuang misi, dan terdiri dalam kelompok kecil atau sedang memimpin kelompok kecil atau sedang dipersiapkan untuk memimpin, seperti itu. Itu sih yang bisa aku bagikan tentang camp regional ini. Kenapa juga harus kenapa juga perlu untuk mempersiapkan sedari dini, karena ada juga proyek taatan yang harus kita kerjakan kayak gitu di dalam mengikuti camp ini kayak gitu. Demikian yang bisa aku bagikan ya dari Kak Juli, atau ada yang mau berbagi juga? Tidak ada. Terima kasih. Atau dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kalaupun teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, bisa sharing sama Grandi atau kontak person yang tersedia. Atau kalau teman-teman agak sedikit ingin ikut tapi sedikit ragu di dalam biaya, teman-teman kita bisa berbagi bersama tentang kondisinya ini, yaitu karena juga di PDPA Filipi sedikit berbagi. Kalau di sana kami mengadakan sharing alumni kayak gitu tentang ini, tentang kontribusinya. Teman-teman juga bisa ikut seperti itu. Terima kasih, dikembalikan kepada Wirandi. Iya, terima kasih untuk Kak Noviana Simbolon untuk informasinya. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya nanti boleh ya, gitu, sama aku pribadi ataupun sama-sama teman pengurus, ataupun nanti langsung ke kontak personnya secara langsung kayak gitu. Nah, jadi setelah dari itu aku nih rindu nih untuk teman-teman, kita boleh sama-sama buka kameranya kayak gitu. Kita boleh sama-sama buka kameranya, kita akan adakan sesi dokumentasi gitu untuk ibadah kita pada malam hari ini gitu. Jadi tunjukkanlah senyuman termanisnya kayak gitu, biar supaya nanti ketika diupload nampak gitu kalau yang ngikutin itu manis-manis gitu ya kan. Iya. Oke. Jadi kepada teman-teman Kombakum, Komisi Kebaktian dan Humas, boleh di screenshot. Ya, kasih aba-abanya kalau boleh. Buat kakak abang dan teman-teman boleh buka kameranya. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oke, 1, 2, 3.
Oke, udah. Udah Bang, terima kasih. Iya, terima kasih untuk abang kakak dan teman-teman yang sudah bergabung. Jadi untuk para pelayan, setelah ini akan diadakan doa pelayan. Nah, jadi mohon bergabung ke break room kita kayak gitu. Iya, dan untuk teman-teman dan abang kakak sekalian, terima kasih untuk partisipasinya. Kiranya firman yang boleh kita dengarkan boleh menambah, berubah dong, gitu ya kan. Jadi semangat selalu. Udah boleh keluar gitu. Thank you. Shalom. Shalom. Belum Bang. Shalom, Bang. Oh iya, dan semangat. Apa Kak mic-nya nggak hidup mic-nya Kak? Itu backgroundmu di kos ya, Dek? Enggak Kak. Di rumah. Oh, pantes. Saya kirain di kosan sebagus itu. Berarti nggak di Medan ya, Dek? Untuk saat ini belum Kak. Mungkin lusa. Oh, kirain karena kuliah. Jadi stay di kampung. Supaya ke Medan juga. Yang lain udah join belum? Terus sudah. Bang Pardi belum gabung ya? Jangan abang itu. Udah live kayaknya tadi, Fer. Walah. Oh, alah. Berarti kita lah ya. Iya. Oke lah. Shalom untuk kita semua. Halo. Syukur untuk kebaktian kita pada malam hari ini. Kami rindu untuk Kak Belinda. Gimana tadi kondisinya pas saat melayani Kak? Dan Kalau aku ditanya banyak ngeblanknya sih, nggak tahu karena aku nggak tahu sebanyak ini gitu ternyata gitu kan. Ada bagian yang aku ngeblank, aku akuin itu. Tapi aku menikmati sih. Apalagi khotbahnya ya lumayan. Lumayan tertampar. Ya, dari teman-teman yang lain kondisinya tadi pas ikut ibadah dan mengambil bagian tadi gimana? Si Tania gimana kan? Halo, shalom buat kita semua. Tadi dalam pas ibadah menikmati, terus dari khotbahnya juga menikmati sih, menurutku pas untuk diingatkan kembali kayak gitu. Dari udah kan? Udah Pak. Dari Putri Put. Ya, Fer. Waktu ibadah tadi menikmati sih. Apalagi waktu pas renungannya, bagus lah untuk kita anak-anak muda biar lebih semakin diingatkan gitu. Udah Put? Udah, Fer, udah. Oke. Dari si Titin. Mana si Titin? Kalau gitu topik doa dari Kak Belinda. Topik doanya, doakanlah supaya kita semua bisa mengaplikasikan firman, doain juga dalam pekerjaan. Khususnya aku yang sedang bergumul dengan HP ku yang tiba-tiba mati. Tahu besok pakai apa? Ya, doakan Dek. Terima kasih untuk kesempatannya ya. Ya. Oke. Baik, sebelum kita bersatu di dalam doa. Apa yang baik Tuhan Yesus yang kami kenal. Kami bersyukur Tuhan untuk kelancaran ibadah kami. Tuhan yang selalu memberikan kelancaran. Walaupun pada saat ini Tuhan mungkin di daerah kami masing-masing sedang terjadi hujan, tapi tidak menghalangi dan menghambati segala kebaktian kami ini. Apa yang baik Tuhan Yesus yang kami kenal. Kami mengucap syukur Tuhan ketika pembicara kami serta pembawa acara kami bisa memberikan yang terbaik pada malam hari ini. Kiranya setiap apa yang disampaikan Tuhan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami dan kepribadian kami. Apa yang baik Tuhan Yesus yang kami kenal.
Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk Kak Belinda pada saat ini pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap firman Tuhan Yesus supaya kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami masing-masing dan bisa mengaplikasikannya terkhusus diri kami Tuhan supaya kami tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Bapa yang baik Tuhan Yesus yang kami kenal, kami juga berdoa untuk pekerjaan yang telah Engkau tetapkan kepada Kak Belinda Tuhan, supaya Tuhan yang selalu memberkati, Tuhan yang selalu mengajari Tuhan, supaya Kak Belinda tetap bisa menikmati pekerjaan yang Tuhan tetapkan kepadanya, supaya tetap Tuhan yang otoritas dalam setiap yang dikerjakannya Tuhan. Ingatkan dia Tuhan Yesus ketika dia sedang lalai dalam pekerjaannya supaya dia semakin semangat dan tetap mengandalkan Engkau. Bapa yang baik Tuhan Yesus yang kami kenal, kami juga berdoa untuk pergumulan Kak Belinda pada saat ini Tuhan. Kami tidak tahu tiba-tiba tadi pada saat mau mulai ibadah Tuhan, HP yang dia gunakan Tuhan Yesus tiba-tiba mati, tapi Tuhan yang selalu memberkati Tuhan supaya setiap pergumulan yang didapatkan pada saat ini Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar, karena kami percaya Tuhan tidak ada masalah yang bisa diselesaikan kalau tidak ada jalan keluarnya Tuhan. Bapa yang baik Tuhan Yesus yang kami kenal, kami juga berdoa untuk Kompakum pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai, Tuhan yang selalu memberkati kami, Tuhan yang selalu tetap berotoritas terhadap kami Tuhan. Pada pelayanan kami Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang selalu memberikan kami kesatuan hati dalam pelayanan kami, supaya pelayanan kami ini bisa kami kerjakan dengan baik. Terkhusus malam hari ini Tuhan kami doakan teman kami Tania Tuhan Yesus, yang pada saat ini sedang sakit Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati dia, Tuhan memberikan dia kesembuhan Tuhan, supaya dia tetap bisa beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Obat yang dipergunakan pada saat ini Tuhan Yesus, Engkau yang memberkatinya, supaya dari obat yang dipergunakan ini bisa mendapatkan kesembuhannya yang Tuhan berikan kepada dia Tuhan. Untuk teman-teman yang lainnya juga Tuhan Yesus, ada Titin dan ada Putri dan hamba-Mu sendiri Tuhan. Kami serahkan kesehatan kami kepada tangan-Mu Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Engkau dan kami tetap berada dalam lindungan-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami sampaikan kepadamu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Semangat GWS Tania. Ayo semangat. Terima kasih Titin, makasih Tania, makasih Kak Belinda. Terima kasih Ferdianta. Terima kasih Titin, Tania, Putri. Dadah.